Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita kembali bisa hadir di masjid ini, terutama dalam rangka kita berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah sholat subuh, dan juga kita bersyukur kepada Allah masih diberikan keluasan waktu sehingga kita masih bisa untuk duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan wasilah supaya kita senantiasa mampu meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita, kualitas amal soleh kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Baik, kita lanjutkan mentadaburi salah satu di antara surat dari surat-surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'adiyat. Seperti biasa kita baca dulu ayat-ayatnya sebelum nanti kita membahas tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرن به نقعا. فأثرن به فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم
ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Surat Al-Adiyat yang barusan kita baca termasuk surat Makkiyah, berjumlah 11 ayat. Al-Adiyat artinya apa? Kuda-kuda perang. Kuda-kuda perang. Hari ini kita akan belajar dari kuda. Boleh Pak belajar dari kuda Pak? Boleh? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan Al-Adiyat, bahkan dijadikan sebuah nama suatu surat untuk dijadikan pelajaran. Maka pembelajaran kehidupan bisa saja kita ambil termasuk dari hewan sekalipun. Ada ungkapan al-hikmatu dholatul mu'min, bahwa hikmah pembelajaran itu barang yang hilang bagi seorang mukmin. Fa in wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kalaupun dia menemukan barang yang hilang kembali, maka itu adalah miliknya. Dia berhak untuk mengambil kembali. Contoh, Bapak kehilangan motor misalkan. Pas jalan-jalan ke polsek ada motor Bapak, sudah ketemu. Ambil jangan Pak? Ambil jangan? Ya ambil, kenapa? Karena itu hak kita. Maka begitu pun sama yang namanya hikmah itu milik seorang mukmin. Bapak suka makan telur ayam Pak? Suka makan telur ayam? Ceplok atau dadar? Balado? Dari telur ayam, coba perhatikan itu telur keluar dari mana Pak? Telur ayam keluar dari mana? Keluar dari ayam. Gitu. Kalau dilihat ya jijik ya gitu ya, tetapi bergizi tuh. Gitu. Walaupun keluar dari tempat yang jijik, tapi bergizi, akhirnya kita cicipi ya gitu. Nah, ada hikmah pembelajaran, termasuk hari ini kita akan belajar dari Al-Adiyat. Yuqsimu ta'ala bil khairi idza wujriyat fi sabilihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, makanya di awal ayat menggunakan huruf wawu. Wawunya wawul qasam. Wal 'adiyat, demi al-'adiyat. Al-'adiyat ini apa? Al-khair. Allah bersumpah dengan kuda yang dia dilarikan di jalan Allah. Kuda saja siap dilarikan di jalan Allah. Masa kita manusia tidak bisa dilarikan di jalan Allah? Kalau perang kan pergi ke medan perang. Hari ini ada perang gitu. Alhamdulillah aman damai kan gitu. Nah, langkahkan kaki ke masjid dan gitu. Kemudian langkahkan kaki ke majelis ilmu. Itu bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk terjun di jalan Allah. Sampai kuda ini yang dilarikan di jalan Allah pernah merasakan capek itu. Bahasa kita ngos-ngosan, menunjukkan apa? Capek Pak. Maka kita pun sama, sebagai hamba Allah harus siap berlelah-lelah karena lillah gitu. Siap berlelah-lelah karena Allah. Ada titah dan perintah Allah, sami'na wa ta'na. Walaupun itu perintah melelahkan diri kita,
Kuda pun siap berlelah-lelah sampai dia tengah lari dengan kencangnya, bersegera. Kita pun sama sebagai manusia bersegera menuju ketaatan kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, bersegera menuju surganya Allah. Cepat kata. Jangan entar. Kalau urusan magfirah Allah, kalau urusan surga jangan entar, harus bersegera. Falmuriyati qadha. Kemudian kuda yang dilarikan di medan perang ini, dia lari dengan cepatnya, terengah-engah. Kemudian kuda ini memercikan api. Begitu kuatnya benturan antara sepatu kuda dengan batu. Saking kuatnya itu pukulan, benturan sampai memercikan api. Artinya apa? Kuda ini sangat sungguh-sungguh larinya sampai ada percikan-percikan api. Falmughirati subha. Lalu kuda-kuda ini siap untuk menyerang di waktu pagi. Al-idhara waqta subhi. Siap menyerang di waktu pagi. Nah, kita pun sama sebagai manusia jangan sampai kalah dengan kuda. Di waktu pagi kira-kira sudah siap ke masjid atau siap naik selimut lagi, Pak? Itu kan. Kalau kuda siap tuh menyerang di waktu pagi. Jangan sampai kita pun jangankan menyerang di waktu pagi, untuk bangun pagi pun kadang terasa susah, terasa berat. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru sabahan. Dulu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempraktekkan mengambil ibrah pelajaran dari kuda ini, beliau pun menyerang musuhnya ketika di waktu pagi. Beliau diam sejenak, kemudian wa yastami'u adzan. Coba mendengar ada adzan enggak di daerah tersebut, di daerah musuhnya. Terkumandang adzan tidak. Wa in sami'a wa illa aghara. Kalaupun terdengar suara adzan, maka Rasul pun enggak jadi menyerangnya. Kenapa gak jadi, Pak? Kenapa gak jadi? Nah, di situ orang-orang Muslim, orang-orang mukmin. Kalau terdengar suara adzan, kalau tidak terdengar suara adzan, maka Rasul pun melanjutkan serangannya. Nah, maka waktu pagi ini kita mulai beraktivitas ya. Kuda juga sudah mulai siap-siap beraktivitas menyerang musuhnya. Nah, kita siap-siap subuh, ya, siap-siap ke masjid, siap-siap sholat, ya. Tambahan siap-siap ngaji. Ya. Fa'atharna bihi naq'a. Lalu kuda itu menghembuskan debu-debu sampai berterbangan. Dari percikan apinya, kemudian debu-debu berterbangannya menunjukkan luar biasanya kerja keras itu dari sang kuda. Fawasafna bihi jam'a. Kemudian kuda ini dia maju sampai ke tengah-tengah musuh ya, untuk menghadapi musuh. Berani tidak ada rasa takut menghadapi musuh. Musuh manusia banyak, Pak?
Wujud musuh manusia baik dari golongan jin ataupun golongan manusia ada musuhnya. Ya. Dari golongan jin, setan, dari gak nampak nih ya, golongan jinnya, bisikan-bisikannya ya, tanpa terasa oleh manusia. Belum lagi musuh-musuh yang lain ya. Kalau dulu ya bulan Agustus kemarin mengingatkan kepada para pejuang ya, mereka menghadapi penjajahan. Kalau kata Bung Karno, perjuangan bangsa, perjuangan waktu Bung Karno itu lebih mudah. Kenapa? Karena melawan penjajah. Tetapi perjuangan kalian akan lebih susah. Kenapa? Karena melawan bangsa sendiri itu kan gitu. Maka perjuangan ini akan senantiasa ada. Jangan sampai rasa takut, ada rasa khawatir dalam menghadapi musuh. Kemudian Ibnu Katsir pun menukil riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan al-adiyat adalah al-khayl, kuda. Sedangkan dalam riwayat yang lain Ibnu Katsir menukil pendapat Ali bahwa yang dimaksud dengan al-adiyat itu adalah al-ibil, unta. Ada sebagian khilaf di kalangan ahli tafsir memaknai al-adiyat antara kuda dan juga unta. Tapi jumhur para ulama menafsirkan al-adiyat ini adalah kuda-kuda perang. Apa yang hendak Allah sampaikan dengan sumpah dengan kuda ini? Maka inti sumpahnya dalam ayat yang ke-6. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi terhadap Tuhannya lakanud, benar-benar kanud. Apa itu kanud? Ibnu Katsir mengatakan annahu li ni'ami rabbihi la juhudun kafurun. Sesungguhnya manusia terhadap nikmat Rabbnya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengingkari akan nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ar-Rahman sampai mengulang beberapa kali itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Diulang-ulang. Saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi sayangnya manusia kanud, manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat Allah. Nikmat banyaknya harta ya. Ada yang kanud ya. Sombong kan gitu. Contohnya siapa? Qarun ya. Si Qarun itu mengatakan bahwa apa yang dia miliki ini ya, dari hasil jerih payahnya, yaitu timbulah sombong kanud tuh. Allah memberikan nikmat harta malah jadi kesombongan. Fir'aun diberikan tahta kerajaan kanud ya. Dia sombong ingkar dengan tahtanya, kerajaannya ya. Banyak ya, yang kanud. Abu Lahab diberikan harta banyak, anak ya. Sombong dengan hartanya, sombong dengan anaknya ya. Bahwasanya anaknya bisa menolongnya nanti di akhirat ya. Walaupun masuk neraka bisa dibantu oleh anaknya. Itu ada potensi manusia untuk kanud,
untuk ingkar terhadap nikmat Allah. Al-Hasan kemudian menafsirkan yang disebut dengan al-kanud, wa huwa alladhi yu'iddul masaib wa yansa ni'ama rabbi. Orang yang kanud ini siapa? Orang yang senantiasa menghitung-hitung musibah, ingat-ingat musibah dari Allah, dan dia lupa akan nikmat dari Allah. Kalau mendapatkan musibah, uring-uringan, stres kan itu. Tetapi ketika mendapatkan nikmat dari Allah, malah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Apa yang terjadi? Aral, stres kan itu. Ada ungkapan, ya Allah tidak sayang kan itu. Allah sudah marah dan lain sebagainya. Ketika tertimpa musibah, seolah-olah dia yang paling susah kan itu. Seolah dia yang paling susah, kemudian dia lupa akan nikmat-nikmat Allah, sehingga dengan musibah itu terlupakan nikmat Allah. Satu hari sakit, sehatnya berapa hari bertahun-tahun sehat. Ketika sakit, nikmat sehat yang selama ini diabaikan, dilupakan. Itu yang dikatakan kanud oleh Al-Hasan, yang senantiasa menghitung-hitung musibah dan dia lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb-Nya. Dan ternyata wa innahu ala dzalika la syahid. Dan sesungguhnya dia, maksudnya manusia, ala dzalika la syahid. Manusia itu terhadap kanutnya, terhadap pengingkarannya, itu la syahid. Sungguh-sungguh mereka menyaksikan sendiri bahwa dirinya adalah orang yang kanut. Mereka sadar kan itu. Mereka sadar dirinya mengingkari Tuhannya. Maka ada istilah hari ini ateis, orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Dia sadar, dia menyaksikan sendiri akan kanutnya itu, akan pengingkarannya itu. La syahid bil lisani halihi, baik dengan ketahuan kelihatan dari ucapannya, lisannya, ucapannya dan juga perbuatannya, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak sholat itu merupakan orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah. Maka syukur nikmat itu apa Pak? Syukur itu apa? Isti'malu ni'amillah fi ta'atillah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan dari Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur akan nikmat Allah, dari lisannya alhamdulillah tuh, lisannya alhamdulillah, dengan amal perbuatannya dia melakukan ketaatan kepada Allah. Nah itu orang yang mensyukuri. Sedangkan orang yang mengingkari, lisannya mengingkari nikmat Allah, amal perbuatannya berbeda dari ketaatan kepada Allah, seharusnya taat malah maksiat. Ini pun sama seperti halnya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana lil musyrikin ayya'muru masajidallah." Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrikin ini
Mereka memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufri. Mereka menyaksikan langsung keingkaran mereka yang ada dalam diri mereka. Jadi orang-orang yang kafir pun kalau ditanya hati nuraninya, mereka tahu dirinya ingkar terhadap Rabbnya, terhadap Tuhannya. Beda dengan kuda, Pak. Tadi kuda yang diberikan oleh tuannya, Bapak. Kuda itu diberikan makan jukut dan juga uut. Tahu uut, Pak? Dedak kan gitu ya. Itu kuda makanannya jukut dan juga uut. Tetapi kuda itu nurut kepada tuannya, Pak. Kakek saya itu dulu tukang delman. Tukang delman itu kuda nurut, Pak. Kuda nurut. Bagaimana nurutnya? Kuda suruh maju bagaimana caranya, Pak? Tinggal kekangnya saja diayunkan, dia maju, Pak. Kuda itu nurut. Belok kanan bagaimana caranya? Tarik kekang ya kanan, dia belok kanan, Pak. Tarik kekang yang kiri, dia belok kiri. Tarik dua-duanya, dia stop. Nurut tuh Pak kuda, Pak. Itu kuda nurut tuh. Cuma diberikan jukut sama buut. Ini manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa, Pak? Banyak kan itu makanan, coba bandingkan dengan kuda yang hanya dua. Makanan manusia, Pak. Dagingnya itu pun daging bermacam-macam, daging bebek, daging ayam, daging sapi, daging kambing, banyak tuh. Dari daging-dagingan, belum dari sayur-sayuran, belum dari buah-buahan, minumannya pun beraneka ragam. Tuh banyak kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kenikmatan seorang tuan yang memberikan kepada kuda. Kuda narik ke pasar, yang memikul beban beratnya mana? Kuda harus narik delman, Pak. Berapa kilo itu delman? Coba tarik, Pak, sendirian gitu ya, berat itu. Belum nanti beban orangnya, belum nanti beban barangnya tuh. Kalau nggak kencang bagaimana? Tinggal dipecut, nambah kencang. Yang dapat nikmatnya siapa? Penumpang ngasih uang kepada siapa? Kepada kuda, kepada tuannya. Kepada tuannya. Pernah nggak kuda protes, Pak? Pernah nggak kuda demo? Kuda demo. Kenapa kita capek-capek yang narik delman, narik penumpang yang enak? Tuannya, gak ada istilah kuda demo kan gitu tuh. Yang punya delmannya nyampe minum kopi, susu, roti, itu kan nikmatnya. Tapi kuda luar biasa ya, tidak protes. Dari segi kenikmatan jauh, kita diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal mau gak ya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kalah dengan kuda? Kalau dilihat kerja berat, Pak, manusia dengan kuda, kira-kira berat siapa, Pak? Tugas dari Allah kepada manusia dengan tugas majikan yang punya kuda kepada kudanya. Berat siapa, Pak? Ya, berat kuda. Manusia disuruh sholat, pakai beban tuh, Pak? Enggak kan, itu pun di bawah waktu santai, nggak 1 jam. Itu kuda kalau narik dari pagi sampai sore, berat tuh kerjanya. Nah kemudian wa innahu li'ubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia manusia sungguh cinta terhadap al-khair. Al-khair di sini al-mal. Sesungguhnya manusia dia sangat cinta terhadap harta.
bahkan la syadid, sangat-sangat cinta terhadap hartanya. Nah, perhatian rahimakumullah, Allah menyebutkan harta dengan ungkapan al-khair. Nah, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa harta yang digunakan itu untuk kebaikan. Jangan sampai harta yang diberikan oleh Allah digunakan untuk keburukan. Makanya Allah langsung mengatakan al-khair. Ingat, harta itu harus digunakan, harus dimanfaatkan untuk yang baik. Dan kita pun mencari harta dengan cara yang baik. Maka terkait harta itu pertanyaannya dua, kan itu dari kiamat. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkannya, kemana kamu infakkannya. Maka cara mengambil hartanya harus baik, kemudian menyalurkan hartanya pun harus baik. Nah, Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia sangat cinta terhadap hartanya. Wajar tak Pak? Manusia suka harta Pak? Wajar tidak? Wajar. Cuma jangan terlalu cinta. Biasanya yang terlalu ini jadi gak enak Pak. Ya. Minum teh manis, kalau terlalu manis enak tidak Pak? Enggak Pak. Terlalu manis jadinya apa? Gak enak kan itu. Air tehnya segini Pak, gulanya setengahnya, enak gak Pak? Gak akan enak. Kenapa? Terlalu manis, harus pas. Maka masak sop misalkan, enaknya gurih. Kalau terlalu gurih, enak gak Pak? Gak enak kan itu. Asin, terlalu asin, gak enak. Nah itu makanya segala sesuatu yang terlalu biasanya hasilnya gak enak kan itu. Kalau cantik dengan terlalu cantik, bahaya nanti kalau terlalu cantik. Kenapa bahaya Pak? Dilirik oleh banyak orang kan itu. Terlalu cantik, maka cukup cantik saja. Jangan terlalu cantik. Ganteng, bahaya kalau terlalu ganteng. Contohnya siapa? Nabi Yusuf kan gitu. Ibu-ibu apa tuh motongin bawang, Nabi Yusuf keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Celaka itu tuh, tangannya teriris pisau tuh. Saking terlalu gantengnya, membahayakannya. Maka ya, manusia cinta harta ya wajar manusiawi, ya. Tetapi jangan terlalu cinta. Khawatir karena nanti kalau terlalu cinta terhadap harta, bagaimana Pak? Harta yang tadinya harus menghasilkan al-khair, kebaikan, yang pada akhirnya nanti karena terlalu cinta kepada harta, harta itu berubah menjadi syar, keburukan. Ya. Korupsi, ya. Koruptor itu Pak, coba lihat Pak, para koruptor itu, ya. Orang kaya, orang miskin Pak. Orang kaya, padahal kan hartanya banyak kan gitu. Tapi kenapa masih saja ya, dia korupsi? Kenapa Pak? Itu menunjukkan saking cintanya dia terhadap harta, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Tuh, jadi akhirnya buruk saking cintanya terhadap harta, korupsi. Maka ada ungkapan yang cukup indah, jadikan hartamu di tanganmu, jangan jadikan harta itu di hatimu. Kalau sudah cinta harta, ya,
ta'isa 'abdud dinar wa dirham, kata Rasul ya. Celakalah hamba dinar dan juga hamba dirham. Segala sesuatu urusan yang penting duit kan gitu ya. Ude apa ude Pak? Ya, ujung-ujungnya duit kan gitu ya. Itu mana yang pertama, bahwa manusia begitu sayangnya, begitu cintanya terhadap harta. Kemudian makna yang kedua, wa innahu laharisun bi bakhil min mahabbatil mal. Manusia sangat bakhil kalau terkait harta. Kadang karena harta itu manusia menjadi bakhil. Apa bakhil Pak? Pelit, pelit, kikir, pelit ya. Nah itu al-bakhil ya. Jangankan untuk orang lain ya. Terkadang untuk dirinya sendiri pun pelit kan gitu ya. Padahal duitnya banyak ya. Makannya hanya nasi putih saja, tahu, tempe, padahal duitnya banyak. Tuh saking bakhilnya kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Kenapa? Karena ini urusan harta, bisa menjadikan seseorang menjadi bakhil. Maka obatnya Bapak, obatnya Pak, ada pepatah bahasa Arab mengatakan al-bakhilu aduullah. Orang yang bakhil itu adalah musuh Allah. Mau nggak dimusuhi Allah? Nah maka kalaulah tidak mau menjadi musuh Allah, ya jangan menjadi orang yang bakhil. Nah terkadang jangankan untuk orang lain tadi, untuk diri sendiri kadang bakhil, kadang berat untuk memberikan harta, untuk menyalurkan harta. Di dompet ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kira-kira ada kotak amal lewat, yang masuk yang mana Pak? Tuh. Ada uang 100.000 dengan uang 10.000 kan gitu. Yang satu 100.000 di sebelah kiri, yang 1.000 di sebelah kanan Pak. Datang kotak amal, kotak tromol kan itu. Lupa kan itu. Perasaan yang di kanan itu yang 1.000, gak dilihat dulu Pak gitu. Masukin aja ke kotak amal itu uang 100.000 Pak. Beres Jumatan keluar rumah mau beli rokok kan itu, waring uang, astagfirullah, innalillahi, yang dimasukin 100.000 kan itu ya. Nah, itu saking bakhilnya manusia, infak 100.000, innalillah, astagfirullah. Nah itu kenapa? Karena begitu cintanya terhadap harta ya. Kalau sahabat luar biasa Pak, luar biasa. Abu Bakar sampai jor-joran hartanya dikeluarkan untuk memerdekakan hamba sahaya, walaupun diomelin oleh bapaknya Abu Quhafah. Mendengar bahwa Abu Bakar jor-joran mengeluarkan harta untuk memerdekakan hamba sahayanya, datang ke rumah Abu Bakar untuk ngomel-ngomel kan gitu. Umar sampai setengah hartanya. Abdurrahman bin Auf, wah itu sudah tak kehitung Pak infak sedekahnya. Itu bagaimana mereka luar biasanya harta menjadi khair, harta menjadi kebaikan, digunakan untuk infak sedekah, wakaf.
Amr bin As punya kebun di Mesir itu ketika menjabat sebagai gubernur Mesir, diwakafkan ya, sampai hari ini itu wakaf Amr bin As terasa oleh mahasiswa Universitas Al Azhar, dapat beasiswa dari hasil kebun itu ya, luar biasa. Nah, itu potensi buruk dari harta ya. Manusia sangat cinta kepada harta sehingga tidak berpikir lagi ya, bagaimana caranya, tidak memilah, yang penting banyak harta. Yang kedua ya, manusia itu karena harta itu bisa menjadi bakhil ya. Tsumma qala muzahidan fid dunya wa muraghiban fil akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia untuk berbuat zuhud ya. Berbuat zuhud dan juga cinta terhadap kehidupan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah manusia dia tidak tahu ketika nanti manusia itu dibangkitkan, dikeluarkan dari kuburnya, dari harta ke kuburan, kan gitu ya. Bagaimana caranya mengerem kecintaan kita terhadap syahwat dunia? Maka jalan-jalannya jangan ke Ancol terus, Pak. Jalan-jalannya kemana, Pak? Ke kuburan, gitu ya. Maka ziarah kubur itu boleh, kan gitu. Pernah sih dilarang oleh Nabi, kan gitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kata Nabi, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena imannya belum stabil. Beberapa orang belum stabil. Kalau ke kubur nanti syirik, kan itu berbuat syirik. Maka lebih baik dilarang gitu. Dilarang dulu. Sekarang imannya sudah kuat, imannya sudah kokoh ya. Tidak akan lagi berbuat syirik dari kuburan, maka fazuruha, maka kata Nabi silakan sekarang kunjungi kuburan. Kenapa? Ditudzakiru al-akhirah, ditudzakiru maut, supaya mengingat akhirat, mengingat kematian. Kenapa? Karena kalau sudah mengingat akhirat, mengingat kematian, itu harta dibawa tidak apa. Jangankan ke akhirat, ke kuburan pun kan nggak dibawa, nggak dikuburin kan gitu. Sudah capek-capek dalam dunia ngumpulin harta kan gitu. Ngumpulin harta, belikan rumah. Ketika meninggal dikubur, rumahnya ikut dikubur? Enggak kan gitu. Capek-capek mencari harta, beli mobil, meninggal mobilnya dibawa dikubur? Enggak. Beli motor? Enggak tuh. Yang dibawa apa? Dibawa masuk ke kuburan apa? Harta kita? Ya hanya kain kafan saja kan itu. Yang dibawa itu pun kain kafan kan gak ada sakunya. Tuh. Ya. Kenapa kain kafan gak ada sakunya? Karena ke kuburan, masuk ke kuburan tidak bawa duit kan itu, tidak bawa HP. Kalau di dunia sekarang nggak bawa HP, Pak, gimana Pak? Pusing, linglung kan gitu ya. Berangkat kerja tapi nggak bawa HP itu perasaan gimana Pak? Nah, nggak enak kan gitu ya. Ada yang kurang perasaan. Nanti dikubur nggak ada HP ditinggalin, duit ditinggalin. Maka untuk meredamnya, obat supaya tidak begitu cinta terhadap urusan dunia, tidak menjadi orang yang kikir. Ingat nanti kita akan dikubur, bahwa harta-harta itu tidak ikut dikubur ya. Nah kalau ingat situ Pak, kira-kira Pak bagaimana Pak? Semangat apa untuk infak sedekahnya kira-kira? Apalagi kalau tahu kan itu besok meninggal, kira-kira gimana Pak? Langsung tuh ya, infak sedekah. Nah ini sebagai obat ya,
obat supaya orang itu zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bagaimana Pak? Bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud itu tidak berarti meninggalkan dunia, tetapi mampu memanfaatkan dunia untuk kehidupan akhiratnya. Berpikir jauh, berpandangan jauh ke depan. Wa usilama fis sudur. Kemudian nanti ditampakkan apa yang ada dalam dadanya. Ubriza wa udhira makanu yusirruna fi nufusihim. Ditampakkan apa yang sebelumnya mereka rahasiakan dalam diri-diri mereka. Maka rahasia-rahasia itu nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang namanya rahasia. Rahasia adanya di alam dunia. Kalau di akhirat semuanya ditampakkan. Makanya kenapa untuk niat saja itu sudah ada catatannya kan itu. Wah, niat amal soleh ini sudah langsung dicatat oleh malaikat sebagai amal kebaikan. Padahal sudah belum mengamalkan kebaikannya, belum kan itu. Belum, besoknya ada pengajian di subuh, wah ngaji ya itu. Dalam hati itu dia berbisik, besok saya mau ngaji. Itu ada keinginan untuk ngaji terbesit. Nah, maka ditulis satu amal kebaikan. Ngajinya sudah belum? Belum tuh kan itu. Tapi kalau sudah ada niat, sudah dapat pahala, itu luar biasa kan itu. Itu dengan niat kan itu. Maka kalau mau supaya istiqomah terus dan terus, setidaknya apa yang kita niatkan, niat lillah kan itu. Niat supaya dapat pahala itu standar minimal. Niat amal soleh supaya dapat pahala. Kenapa? Karena pasti kalau sudah meniatkan kebaikan pasti mendapatkan pahala. Tapi kalau wah saya mau belajar niatnya supaya bisa, kira-kira pasti tidak bisa itu ngerti, pasti tidak pasti tidak, belum tentu kan gitu. Kalau niatnya ngaji pingin pinter, pingin bisa, itu belum tentu. Tapi kalau niatnya pingin dapat pahala, pasti itu. Maka kalau niatnya ngaji pingin pinter, pingin bisa kan, ketika ngaji nggak bisa, ngaji nggak pinter, apa yang terjadi? Mogok. Kenapa? Karena yang diinginkan, targetnya tidak tercapai. Belajar bahasa Arab pusingnya luar biasa. Satu pertemuan pusingnya 1 keliling, Mbak. 2 kali pertemuan 2 keliling, sampai 7 kali pertemuan pusingnya 7 keliling. Setelah itu ya udah ngomong wassalam, muntabir, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena patokannya, targetannya tidak tercapai kan itu. Maka niat targetan minimal saja Pak, minimal ingin dapat pahala. Pasti itu walaupun pusing gak apa-apa lah, dapat pahala kan itu. Karena urusan ngerti, paham itu bonus Pak. Yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan hikmah, pelajaran itu kepada orang yang Allah kehendaki. Buktinya satu kelas yang sama, gurunya sama, waktu belajarnya sama, buku pelajarannya sama, soal ujiannya sama. Pertanyaan saya, apakah hasil ujiannya sama? Tidak. Padahal tadi kan gurunya sama, waktunya sama, buku yang dipakainya sama, soal ujiannya pun sama. Gak dibedakan, tetapi hasilnya beda. Allah memberikan nikmat kepada
orang yang Allah kehendaki. Nah, ada yang ngerti, ada yang tidak. Tapi dapat pahala tidak, Pak? Yang ngerti dengan yang tidak, kalau belajar niatnya lillah, sama, dua-duanya dapat pahala gitu. Allah tidak membedakan, oh ini mah bisa pinter, kasih pahala, ini mah bodoh, nggak ngerti-ngerti, nggak dapat pahala. Tidak, semuanya dikasihkan. Maka mematok standar kita ya minimal dapat pahala. Itu yang akan membuat kita terus istiqomah. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka yauma idzin, pada hari itu, la khabir. Allah sangat teliti. Khabir ini sangat teliti sekali. La alimun bi jami', seluruh apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, tidak ada yang tertinggal, A sampai Z-nya Allah tahu. Mujazihim alaihi awfar jaza, Allah akan membalas terhadap apa yang mereka lakukan dengan balasan yang sempurna, dengan balasan yang setimpal. La yadhlimu mithqala dzarratin, dan Allah tegaskan Allah tidak berbuat zalim walaupun sebesar dzarrah. Masih ingat dzarrah itu apa? Masih ingat dzarrah itu ukuran terkecil ya. Maka dzarrah itu secara asal menunjukkan ukuran terkecil. Nah, biasanya kita terjemahkan apa? Biji sawi, biji, atau kenapa? Karena itu yang dianggap sebagai materi yang paling terkecil. Tetapi secara asal dzarrah itu menunjukkan ukuran, bukan kepada benda ya. Menunjukkan kepada ukuran, bukan kepada benda. Ukuran yang sangat kecil. Maka mustahil bagi Allah berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Kalau hambanya berbuat baik, pasti Allah balas dengan kebaikan. Berbuat jahat, Allah pun siap keburukan gitu. Maka ada surga dan neraka. Itu salah satu di antara bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak akan salah. Allah memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke surga. Gak mungkin Allah memasukkan orang beriman beramal soleh ke neraka gitu. Allah memasukkan orang yang ingkar, kufur, kafir kepada Allah, dimasukkan ke surga gitu. Tidak dimasukkan ke neraka, itu mustahil. Allah maha adil. Allah tidak pernah zalim sedikit pun ya. Bahkan Allah menegaskan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Nah itu makanya Allah Subhanahu wa ta'ala begitu adil. Saking adilnya kemudian nanti Allah maha teliti kan ini. Ini dua hal yang saling berhubungan erat, antara maha telitinya Allah dengan keadilan. Dalam dunia kadang yang bersalah jadi benar ya. Yang benar jadi salah. Nah itu menunjukkan ketidakadilan yang ada di dunia. Nah ketika berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi Allah maha adil. Apapun yang dilakukan oleh manusia, Allah maha mengetahui dengan sedetail-detailnya, sehingga Allah akan memberikan balasan yang sesuai, yang pas. Para hadirin rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengkaji dan memahami ayat-ayatnya, sampai pada akhirnya kita mampu melaksanakan segala bimbingan-bimbingan dari Allah dan juga Rasulnya. Barangkali kalau ada tambahan atau pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kita tutup saja dengan doa.
kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam